Halo Rajif, selamat malam. Tes tes kedengaran suaranya Rajif. Ada suaranya nggak? Kedengaran tes tes halo. Ada suaranya nggak, Kak? Ada kedengaran. Oke. Siap 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 siap. Kita akan mulai aja Rajif ya. Ah, Kita. oke. Jadi kita akan mulai saja. Rajif hari ini apa kabar? Baik, Kak. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Udah makan malam? Udah sih, Kak. Udah ya. Udah makan malam. Oke deh. Makan malam sama apa Rajif? Tadi sih dari siang ayam jadi. Dari siang makan sama. Oke. Sip. Kita akan mulai saja Rajif kalau gitu ya kelasnya. Jadi hari ini adalah kelas catch up. Kelas catch up itu adalah kelas untuk susulan ya. Gitu. Iya. Jadi nanti kamu bisa apa punya bekal yang sama ya atau punya pengetahuan yang sama dengan teman-teman yang lain. Gitu. Nah Rajif boleh di share screen dulu, apa dinyalain dulu kameranya ya. Baru mau coba foto dulu. Mbak kamu boleh nyalain dulu kameranya karena mau screenshot buat laporan ya. Sebentar. Oke. Sip, dalam hitungan tiga, dua, tiga. Oke, ntar ya. Oke, eh, sip. Kok lapor? Oke, kita akan mulai saja ya. Jadi hari ini kita masuk ke dalam kelas catch up ya, di mana nanti kita akan coba bahas tiga pertemuan dari pertemuan satu sampai pertemuan yang ketiga ya. Nah, Oke, Kak. eh jadi di pertemuan satu dan dua itu kita fokus ke bagian review ya, di mana nanti akan review tentang algoritma, struktur data sama fungsi OOP. Oke, kamu dari Python Start 2 ya? Iya, Kak. Dari Bang. Gitu. Nah, kayak sip. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang algoritma sama struktur data, itu fokusnya, coba menurut kamu apa itu algoritma? Menurut kamu apa itu algoritma, Raji? Apa ya? Apa ya? Bingung. Oke. Algoritma. Ya, sederhana aja. Contoh, kalau gitu contohnya apa? Apa ya kalau algoritma? Bingung aja sih. Contohnya apa? Apa ya? Misal keyword kalau nyari di Google gitu misalkan mungkin. Betul ya. Jadi algoritma itu sebenarnya langkah-langkah ya. Langkah-langkah, ya langkah-langkah aja. Ngapain? Misalnya langkah-langkah buat mandi, langkah-langkah buat makan. Jadi dia ada prosesnya gitu, berurutan ya. Dari nomor satu sampai seterusnya, soal sampai 100 gitu ya. Dan namanya algoritma. Sedangkan struktur data itu adalah satu variabel nih, ya kan satu variabel, tapi dia punya banyak nilai. Oke, itu yang kita sebut sebagai struktur data. Ya, nah ada banyak banget yang nanti kita akan pelajarin, tapi overall kita akan coba langsung praktekin aja nanti ya. Jadi mulai dari penggunaan if else, terus nanti ada looping juga ya.
Looping eh, berarti nanti pakai apa? Masih ingat? Dua ya, bisa pakai dua. Pakai F sama W yaitu eh, for for in apa gitu. ya for betul. Yang W-nya Apa? Oh, when. WH, while Oh, betul. while when. Yes. Looping bisa pakai for sama while ya. Kemudian habis itu eh berikutnya udah sih. Nah, itu yang algoritma ya. Sedangkan kalau struktur data itu kayak list, dictionary, ya terus udah sih list sama dictionary. List masih inget nggak apa itu list? Agak-agak lupa sih. Nah, jadi list itu dia kayak kurung siku aja gitu. Ya. Jadi kamu nanti punya banyak nilai. Intinya yang namanya struktur data itu satu variabel bisa nyimpan banyak nilai. Ya, dipisahinnya pakai koma gitu. Oke. Nah, Oke, terus kalau misalnya kamus itu apa? Kamus berarti kayak kamus fisik aja. Di rumah kamu masih ada kamus fisik nggak? masih Bentuknya gimana sih? Kamus itu buku yang di dalamnya. banyak kata-kata gitu kan. Jadi mereka kayak berpasangan gitu ya. Bahasanya apa, terus penjelasannya apa, ya. Sama kayak di Python. Jadi kalau kamus nanti ada teksnya, terus titik dua, terus teks lagi. Alias kita bisa sebut sebagai pasangan kunci nilai, ya. Gitu. Oke, nanti dia pakainya kurung kurawal ya. Oke, ada pertanyaan dulu dari yang pertama. Hmm, mungkin. Belum ada ya. Nanti materinya banyak banget, tapi better kalau yang kayak gini kita langsung latihan aja. Oke. Nah, Rajib boleh langsung di share screen aja. Kita coba kerjain latihannya. Nih ya, kamu boleh klik link yang ada di chat Zoom. Silakan ya. Langsung di share screen ya. Oke. Oh ini sama mamanya kayak mamanya Rajib gitu ya atau siapa ya yang ada di grup juga. Itu nanya kan ada tiga pertemuan yang nggak hadir. Nah itu Mm-mm. catch up itu sebenarnya yang didaftarin tiga pertemuan. Ya tapi nanti misalnya nggak sempat, misalnya yang pertemuan ketiga itu nggak sempat hari ini ya. Ntar kita Mm. ada kelas ekstra. Ekstra itu berarti nanti grup kalau yang itu ya. Itu kelas susulan bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Ya, Oke. jadi kalau misalnya mau private lagi, kayaknya perlu bayar. Tapi Mm. nanti infoin ke adminnya aja ya. Ntar Kak Daud nggak tahu info bayar-bayar itu gimana. Oke. Oke, sip. Kita buka dulu yang nomor satu ya. Di klik course-nya. Wih, udah ada GitHub tuh. Nah, upload Ini apa? yang waktu itu sih. Oh, yang di tahun kedua. Udah punya akun sendiri. Oke, klik. Nomor satu. Udah diupload berarti semua proyeknya ke GitHub. Belum semua sih, masih agak kurang ngerti. Ya, Dan yang benar coba gimana? ini Ya, dulu. dan ya, hmm, hmm, Jawabannya ada empat. empat. Betul, pintar. Tiga lagi. Hmm, 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 apa ini? Bintang variabel. Betul, dua lagi. Oh, iya. Boleh mengandung spasi. Yang di dalam spasi. Variabel biasa dan dengan garis. Hmm. Bukan. Nggak boleh ya. Oh, benar. Nggak boleh mengandung spasi. Hmm. Satu lagi.
Betul, betul. Sip. Oke, checklist Oh ya. iya. Lanjut. Checklistnya ketutupan kamera. Nah, Oh, oh ini. geser dulu. Nah, lanjut nomor dua. Burning poster. How and recommendation poster. How and Nah, berarti yang perlu dibenerin adalah baris satu dan dua tuh. Di sini kan dia pakainya teks. Oh, Perlu oh nggak iya. kita? Enggak perlu. Betul. Oh, Oke. Satu, dua ini. udah benar. Yes. Tiga juga udah benar. Empat nih. Empat udah benar ya. Oh ini aja. Ini. Pintar. Gak usah ada spasinya ya. Karena pakai koma. Lima. Lima lihat di sini nih. Dia ada Turbo Developers sama ada September 1. Oh iya. Artinya yang ini dan yang ini Pakai pakai variabel ya. variabel. Betul. Diganti ya. Oh, Pakai koma contohnya kayak gini. oh iya. Eh, Ini nggak usah ada spasinya lagi ya. yang mana? Ini atau apa? Yang ini nih. Kalau misalnya udah ada koma, dia nggak usah ada spasi lagi. Karena dia Oh, otomatis ada nambahin spasi. oke. Oke. Oh, ini boleh. Hmm, ini komanya ya. Setelah year. Kenapa? Setelah year itu kan harus ada koma dong. Oh iya. Oh iya. Oke. Terus ini lihat variabelnya. D gede sama Y gede ya. Diikutin. Benar. Sip, coba dijawab. Nah, rumusnya berarti apa? Benar, Pak.
Nggak usah ada input lagi, inputnya udah cukup 3 kali, Oh, 2 kali. oh iya, bukan input ya. Itu conversion result itu hasil rumusnya. Oh, Nggak pakai usah rumus. pakai sama dengan ya. Kalau print nggak usah disimpan dalam variabel, print Oh, langsung aja. keren langsung aja. Bentar. Menanyakan Berarti jumlah. bikin variabel dulu untuk rumusnya. Rumusnya apa berarti? Terus program menanyakan jumlah dalam membayar problem menjadi dolar. Ah, ini $1 dalam dolar bisa melakukan cara kepada pemenang. Hasilnya berarti menjadi Sama aja kayak kamu punya dolar, pengen dirubah dolar ke rupiah. Yang $1 itu berapa rupiah? 17-an ya. Berarti kalau $1 berapa dolar? Per 17. Iya, per dibagi ya. Berarti Nah, caranya berarti bentar. Sampai 100. USD bagi USD dibagi. Rabels. Oh, berarti nanti orang langsung. Sip. Oh, gitu aja. Ya gitu aja. Terus. hmm, terus, belum ke checklist tapi. Kebalik ini exchange bagi Rabels ya. Oh, Enggak, udah benar kok, udah benar, udah benar. Rabels bagi itu udah. Tapi kan dia perlu dibuletin kan. Kalau dibuletin pakai oke. round, Kenapa? Oh, round. Dibuletin ya. Mana sih? Ini nih dibulatkan menjadi 1/100. Enggak usah. ah, Ini kamu kasih round aja. Yang tadi kamu tinggal kasih fungsi round. di mananya, Kak? Di sini boleh. Atau mau di, iya, di sini aja sih. Kasih Di, round oh, terus koma 2. gimana? Bentar, bentar. Ini dibuat kayak gini. Oh, bentar. Kan sini round. Hmm. Terus gitu. Nah, iya gitu. Nah, ini Oh, dibuletin. hmm. Oh, tetap. Oh, masih salah. Enter the amount in rubles. Enter the USD exchange rate. Conversion result. Hmm. Hmm. Oh iya ini nih. Kenapa, Kan Kak? kita ngelihat di sini kan dia pakai koma ya. Berarti pakainya bukan INT tapi load. Wait. Oh, not input. Yang ini yang Oh, baris 2. ini. Ya. Plot tuh bukannya biar jadi pecahan gitu ya? Biar desimal. Oh. Sip, Hmm. lanjut nomor 4. Hmm.
Hmm. Hmm, oh, dan sama dengan satu itu buat apa? Biar kalau misalkan nanti anggapnya ininya iya gitu, terus jawaban yang keduanya juga iya, nanti sama dengan dua, terus nanti apa namanya jawabannya benar gitu. Yang have reasons to get into a business accelerator. Oh, boleh. Oke. Ini kenapa ya Kak? Hmm, Aduh. ini nggak usah pakai spasi dulu. Oh, Kan belum ada if. Setelah if baru kasih spasi. oh berarti gini aja. Iya, Oh. ini juga sama berarti. Oh. Tapi itu panjang banget sih caranya. Nggak tahu Kak, Gini saya aja, mikirnya gini gini. aja. Nggak. Kadang nggak tahu kamu referensinya itu dari mana. Itu bisa kayak gini juga ya. Bikin aja dot lower sama dengan yes, nanti tinggal kasih if lagi baru di print. Habis itu otherwise baru print, otherwise lagi print. Oke, bisa langsung diringkas kayak gini ya. Iya. Kalau lower tuh biar apa Kak? Lower untuk inputnya, misalnya kalau dia yes pakai y huruf gede sama yes huruf kecil itu beda ya. Kalau lower berarti mau ngebikin huruf kapital jadi huruf kecil supaya Jadi nggak beda gitu. Mau kapital, mau gede, mau kecil ya. nanti apa kalau jawaban inputnya Y-nya Y gede gitu nantinya keluarnya tetap Y kecil gitu. Keanggap. Hmm, Hmm. betul. Oh nggak bisa disalin.
Nggak bisa dong. Itu yang si input yang apa? Yang di dalam Iya, teksnya kan sama itu, tinggal ganti-ganti aja. If iya. else-nya aja yang diganti. Oh, iya. Oh, Checklist ya. oh, Hmm, hmm. ini bukan do you ya, ini are you. Oh, oh iya. Yang itu udah benar do you. Yang kedua, Oh, yang kedua. Salah. ini nggak usah pakai idea, tapi langsung if. Oh ya, salah nggak ada itu kan. Tip checklist. Hmm, Oh, ya. hmm, udah benar padahal. Iya. Behavior on the Yes. Checklist terus no aja coba. Kenapa? Gimana? Dia kan ini ya Nah, paling. ya udah ini kamu pakai chat zoom aja. Nih ya, buka dot kiriman di chat zoom.
Sama enggak sih tapi coba deh. Hmm. Bisa. Oh, Yuk, enter dulu ya yang di printnya. Ayo udah boleh deh. bisa. Sip. Oke. Kita coba lanjutin ya yang struktur data. Klik di sini. Ya. Yes. Hmm. Aduh, Gue baca dulu terus dikasih tahu ya. Dia mau bikin soal tentang apa. program mendapatkan masing-masing tugas dengan agar masukkan satu garis berdasarkan spasi yang bertemu pada wilayah tersebut. Udah bikin soal apa berarti? Mau bikin tentang apa? Itu dia nantinya butuh list gitu kan. Jadi, nah apa namanya? Minta inputan, nanti inputannya dipindahin jadi list. Terus listnya di tiap anuannya dipisahinnya pakai spasi. Sama tiap apa? Yang pertama terus yang kedua itu udah urut sampai 12 itu urut sesuai sama bulan gitu. Tapi bingung yang nulisnya. Betul Enter. ya. Jadi nanti kita mau lihat di sini kan ada masuk nah kayak inputan. Ntar dilihat nih mana yang nilainya gede. Apa naik atau turun. Misalnya kan yang di awal itu 30.000, kedua 35.000. Oh berarti bulan Februari masuk naik atau turun? Naik. Naik ya. Berarti revenue growth Februari. Ya kalau Maretnya 20.000, oh berarti turun ya. Udah berarti incline-nya, decline-nya itu March ya. Nah, apa yang kita lakukan pertama? Berarti kita bikin dulu nama-nama bulan gitu ya. Dari Januari sampai Desember. Terus kita suruh input ya. Ntar kita rubah ke list map. Kayak gini ya. Coba dibuat. Kalau splitnya itu buat apa, Kak? Splitnya itu biar kamu, ini kan angkanya digabungin semua jadi satu kan. Kita mau pisahin itu semua ya. Jadi nanti menjadi list yang terpisah gitu.
Kalau yang bagian Sudah? salesnya itu gimana Kak? Maksudnya Kak? Ya? Yang bagian sales tes list map int itunya saya kurang Nah, ngerti. nah, ini berarti dia mau dirubah ke dalam angka supaya bisa dibanding-bandingin gitu. List map ini artinya kamu nanti memetakan semua yang di dalam list. Ya ini kan semuanya kalau pas di input itu string. Mm-mm. Ya kalau dalam bentuk string dia dirubah dulu ke int ini. Nanti habis itu kita rubah lagi jadi list gitu. Ya. Nah, Mapnya buat apa Kak? kemudian, hah? Mapnya buat apa? Map itu buat kita ngerubah setiap elemennya jadi int. Jadi satu-satu Oh, datanya itu dirubah ke dalam angka. hmm. Ya. Terus baru dijadiin list gitu ya. Dijadiin list lagi. Kenapa dibalikin lagi ke list? Supaya bisa kita bandingin. Ya. Hmm, 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 hmm. Ya nanti apakah nilai sekarang lebih gede dari setelahnya dan seterusnya. Coba dibuat. Hmm, 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 hmm. Itu printnya hapus ya spasinya. Yang mana? Ini, yang dua ini, print-print. Hapus spasinya ya. Oh iya nih. Hmm. Oh. Hmm. Udah, oke, checklist ya. Udah, Kak. Bisa nggak? Les. Dan Itu masukinnya 0, 1, 2, sampai 12 ya. mau jadinya masuk Hmm. semua. Iya, tapi kok masih salah ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Oh, September ya.
Berapa nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Ah, sip. Oke. Ada pertanyaan lu nggak, Rajif? Apa ya? Paling coba yang ini. Saya agak agak kurang ngerti kalau yang ini Kak. Kayak for i in range tuh gimana cara anuinnya? Kayak masih agak kurang ngerti gitu. For i in range. Anu ini apa? Apa ya? Penggunaannya tuh buat apa? Kan itu loop gitu kan. Hmm. Nah, berarti kalau dia for eye range di sini, dilihat dulu range-nya itu lens size-nya itu ada berapa. Misal kalau kamu tadi masukinnya 1 sampai 12, oh ya udah berarti panjangnya si sales ya yang diinput di sini itu ada 12. Nah, artinya 1,12. Range itu adalah jangkauan. Berarti loopingnya ini akan jalan 12 kali. Makanya nanti pas kamu Oh. lihat di situ pasti jumlahnya itu ada 11 ya, gitu. Mm-mm. Ya, untuk di growth sama default juga. Makanya datanya ke anunya 12 kali di apa dilihat apa namanya di if-nya itu biar kelihatan dianya naik apa turunnya gitu ya Kak. Kayak gitu, betul ya. Hmm. Kalau append tuh nambahin gitu ya Kak. Apaan itu nambahin ke listnya ya, betul. Monthly. Hmm. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, udah Kak. Belum ya? Sip. Kita akan coba masuk ke yang pertemuan dua, yaitu fungsi dan OOP ya. Fungsi dan OOP kita bisa langsung lanjut aja ke yang nomor 4 ya. Nah, coba masih ingat mana yang mengembalikan nilai sama yang mana non ya. Kembalikan. Non itu maksudnya dia nggak bisa disimpan variabel. Kalau mengembalikan nilai disimpan dalam variabel, yang non nggak bisa. Coba Bisa nih. yang bisa disimpan dalam variabel itu ada berapa? Ada 4, yang nggak bisa ada 2. Hmm, print ini nggak, Oh, rank nggak bisa. sebenarnya nggak bisa. Yang list map bisa. Yang tadi kan itu list map bisa ya. Hmm. Apaan nggak bisa? Apaan nggak bisa simpan variabel? Oh iya, udah nambahin doang dia. Iya, yang list map. Terus, Nah, sip. Nah, ini pasangin dari kiri ke kanan. oh. Hmm. Hmm, ini ya instan yang ada instansinya lagi. Yang lain ada instansinya tapi. Eh, tapi itu membuat instan. Oh, yang buat instan.
Mm-mm. Yang kelas nama itu membuat kelas ya. Ini tuh harus yang ini nih. Nah ini di close, ini pasang ke sini. Oh, yang mau buat kelas untuk berarti Oke, betul. Ini mengakses instance kelas kebalik ya. oh, Self itu harusnya ini. oh, mengajukan sistem pusat ini. Hmm, langsung, hmm, langsung, hmm, di situ. Nah, berarti apa? Nomor satu, Saya malam perintah sekumpulan perintah namanya dari F, fungsi. fungsi, betul. Nanti ada sekumpulan perintah program. OP, O-nya singkatan dari Apa ya? Oriented apa gitu? Lupa. objek, ya, objek. Yang itu juga sama ya, objek lagi. Oh, sekumpulan data dengan sebaran. Tuh, berarti template kita sebutnya sebagai apa kalau template dari K? Apa? Gambaran ngomong tapi macam-macam harus dibuat. Konstruktor. Ke Apa kak? kelas. Oh iya kelas. Kelas ada namanya. Nah, ini baru objek lagi. Objek. Ada misal. Baru yang terakhir adalah argumen ya, yang di dalam fungsi. Sip, checklist. Lanjut nomor 4. Sudah, berarti baris satu udah benar, dua benar, tiga benar, empat dan lima nih ya. Kalau misalnya mau panggil properti harus ada apa depannya? Ada apa? Apa benar? Cek cek saksi. Yes, harus ada self ya. Karena dia menunjukkan objek yang mana gitu. Asal apa self atau apa? Self. Itu kayak yang baris tiga. Oh, Sama juga baris 7 ya. Setiap manggil value itu harus ada self. gini kah? Nah, self of six. Yes. Terus eh udah sih. Udah boleh siap cobain. Oh, Eh,
Oh, itu yang cek set. Hmm. Zero positional argument, but one must give. Oh, ini harus ada apa di dalam kurungnya? Self dulu ya. Self juga, betul. Sip, cek lagi. Eh, Oh, hmm. lagi coba. Oh, ini tinggal kasih sama dengan aja, Oh Rajib iya, ya. itu ya. Lebih dari sama dengan. Sip. Nah, coba Rajib dilihat dulu, ada pertanyaan nggak? Sebentar. Self, cek sukses. Kalau dev init tuh eh, apa namanya? Hmm. Kayak fungsi dari si kelasnya gitu atau gimana, Kak? Betul. Definite itu adalah fungsi dari kelasnya. Jadi dia konstruktornya. Pas kamu panggil, dia pasti udah ikut kepanggil juga. Ya, makanya kalau dia ada value di sini berarti harus ada satu argumen pas kita panggil. Kalau self doang berarti ya kosong. Oh, kalau self doang nggak bisa gitu atau gimana, Kak? Self doang juga bisa, tapi nanti pas kamu panggil nggak perlu ada apa-apa. Nggak masukin kayak ini red gini ya. Mm-mm, kayak gitu. Hmm. Kalau yang ini kenapa harus ada ini objek, Kak? Oh iya, betul kan itu kayak kayak ini aja kayak yang dotland ya untuk list. Oh, kalau Nah, itu sama aja kayak di sini. Itu namanya metode. buat apa, Kak? Print objek. Buat apa kalau misalnya kamu ngebikin dari ini dari kelas? Kan ini kamu bikin objek sama dengan my success. Dari sini my success. Terus ada check success nih. Oh, berarti kita harus panggil dulu objeknya, ya. Oh, Si variabelnya hmm. nggak bisa langsung panggil my success terus dalamnya objek nggak bisa. Tapi Ya harus panggil dulu objek. nggak perlu manggil kelasnya, walaupun dia di dalam kelas. Nggak perlu. Kita bikin di awal aja. Ntar kalau udah berarti nggak usah lagi. Kalau nggak ada, oh iya objeknya ini ya. Hmm, Iya, oke sih kak udah. oke, sip. Sampai situ dulu aja ya. Berarti Rajif ya. Nanti kita akan coba lanjutin lagi aja. Ntar kemungkinan akan ada ekstra kelas aja. Ntar tolong hadir. Itu jadwalnya nanti besok di itu aja. Rajif Oke. ada pertanyaan dulu sebelum kelasnya tutup. Hmm, cukup lah kak. Cakep ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan. Ntar ketemu lagi ya berarti. Dadah, selamat malam. Oke kak malam kak.